Perkenalkan, nama saya Pascalia Agung Vanmira Leto, MPM 33190031. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar berbasis komputer atau KBK. KBK, kompetensi basis kurikulum, sebagai acuan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh dan jalur pendidikan. Pengertian kompetensi dan kurikulum berbasis komputer. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Konsep kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Sikap yang dimiliki seorang siswa baik buruknya dinilai. KBK adalah seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. KBK merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang berfokus pada kompetensi, berorientasi pada dampak yang diharapkan terjadi pada siswa yang dicapainya melalui pengalaman belajarnya. Depdiknas 2002 mengemukakan bahwa KBK memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama menentukan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang menentukan unsur edukatif seperti internet dan buku-buku lainnya. Penilaian menentukan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Komponen kurikulum berbasis komputer. KBK merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, memuat gagasan kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis agar pokok tentang pembelajaran untuk mencapai tidak mekanisme. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pengembangan program, baik yang pertama program tahunan, program semester, program modul, pokok bahasa, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, program pembimbing dan konseling. Perbedaan kurikulum berbasis komputer dengan kurikulum sebelumnya. Secara kompetensi yang membedakan kurikulum 2004 dan kurikulum 1994 adalah sebagai berikut. Kurikulum 1994 berbasis isi atau materi, sedangkan KBK berbasis pada kompetensi. Kurikulum 1994 yang kedua menekankan pada tuntasan materi, sedangkan dalam KBK lebih menekankan pada pencapaian kompetensi. Yang ketiga, kurikulum 1994 pada prakteknya lebih memperhatikan aspek kognisi dibandingkan aspek efeksi dan psikomotorik, sedangkan pada KBK memperhatikan pengembangan antara aspek kognitif dan psikomotorik.
Pada kurikulum 1994, kurikulum bidang studi berisi daftar materi yang diajarkan. KTSP, baik sekarang KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Konsep dasar KTSP. Kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaan. Kegiatan pembelajaran dalam KTSP mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keaktifan. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Keempat, kontekstual. Kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Keenam, belajar melalui pembuatan. Landasan KTSP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungan. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tangkap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkeseimbangan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kegiatan pengembangan dari diri merupakan kegiatan yang mewadahi bakat dan minat peserta didik. Tujuan kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik, terutama pada perubahan perilaku sesuai dengan yang dicapaikan oleh suatu pendidik. Ketuntasan belajar adalah target minimal yang akan dicapai oleh satuan pendidikan. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kecakapan yang diperlukan agar seseorang mampu dan berani menghadapi problema kehidupan dan memecahkan secara arif dan kreatif. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok pembelajaran atau tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kontensi untuk penilaian, alokasi waktu penilaian, dan sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Ada beberapa kompetensi silabus. Baik, di sini saya akan menjelaskan baik, yang pertama kompetensi silabus.
Silabus rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen. Yang pertama, komponen inti, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran atau materi pokok, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Prinsip pengembangan silabus. Silabus dikembangkan sesuai pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP atau madrasah Tsnawiyah. Yang dua, mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan iptek yang mutakhir. Yang keempat, aktual dan kontekstual. 5, fleksibel. 6, menyeluruh. 7, mencakup pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam ranah kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 8, memberi rujukan dan ruang yang lebih luas kepada penulis buku teks dan buku panduan guru. 9, memberi rujukan dan ruang yang lebih luas kepada guru untuk menyusun rencana mengajar. Mekanisme dan langkah pengembangan silabus. Silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Yang pertama oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan. Baik, yang pertama Kemendikbud. Silabus untuk SMP atau madrasah Tsnawiyah yang dikembangkan oleh Kemendikbud yaitu silabus mata pelajaran kelompok A dan kelompok B yang bersifat nasional. Yang kedua itu Dinas Pendidikan. Silabus yang dikembangkan pada tingkat daerah yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pelaksanaan dan atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Yang pertama, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Silabus muatan lokal yang Dua, silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten atau kota ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. 2. Langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. 2. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. 3. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. 2. Yang kedua mengidentifikasi materi pelajaran atau materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan. Yang pertama, potensi peserta didik. Kedua, relevasi dengan karakteristik daerah. Yang tiga, tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 5. Struktur kurikulum. 6. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi belajar. 7. Relevasi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 8. Alokasi waktu. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang oleh
untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar dengan menerapkan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat diwujudkan melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur ciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi. Yang keempat, penentuan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dengan pengembangan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan dengan menggunakan penilaian autentik, yaitu penilaian yang mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap proses dan hasil sebagaimana adanya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, menggunakan portofolio, penilaian diri, dan jurnal catatan pendidik atau catatan anekdot. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 2. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 3. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedial bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. 4. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan ada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan pertimbangan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 6. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam sosial dan budaya,
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan silabus. Yang pertama, pengembangan silabus pada tingkat Kemendikbud dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. 2. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh yang pertama, tim pengembangan kurikulum provinsi untuk wilayah provinsi. B. Yang kedua, tim pengembangan kurikulum kabupaten atau kota untuk wilayah kabupaten atau kota. 3. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah, beberapa sekolah, kelompok masyarakat, guru mata pelajaran MGMP atau pusat kegiatan guru PKG. Sekian dan terima kasih.